Seporsi lontong balok dengan kuah kari. Sedap. Tapi apa iya seporsi lontong gak bikin kenyang? Atau memang harus makan seporsi nasi? Dalam sepiring nasi dan lontong, beras yang digunakan gak beda jauh loh. Justru buat yang lambungnya bermasalah, lebih gampang buat mencerna lontong. Seporsi lontong kelihatan lebih sedikit karena berasnya dipadatkan. Apalagi kalau lontongnya kayak balok gini nih, super padat. Ini lontong apa roti ya? Lontong ini yang jadi ciri khas lontong kari Kebon Karet Bandung. Saya Aldi, penerus generasi kedua lontong kari Kebon Karet Bandung. Pak Aldi meneruskan usaha lontong kari yang telah berjalan selama 2 generasi sejak tahun 1966. Meskipun hanya berjualan lontong, omset yang diperoleh sebulannya mencapai 250 juta. Wow, fantastis! Untuk menjaga cita rasa, Pak Aldi masih memasak lontongnya sendiri dengan memakai resep yang dia pertahankan dari dulu. Seharinya bisa membuat 160 balok lontong. Satu balok bisa jadi 8 porsi. Kebayang dong, tiap hari bisa menyajikan 1.200-an porsi. Yap, balok dengan cetakan besi yang dia pesan khusus ini merupakan ide Pak Aldi untuk menjaga kepadatan lontong. Selain dicetak, lontong juga tetap dibungkus dengan daun pisang agar aromanya wangi dan nikmat. Beras yang digunakan untuk mengolah lontong beda loh sama beras untuk nasi. Namanya beras PN. Menyerap lebih banyak air sehingga menghasilkan tekstur yang pulen dan tetap padat. Lontong yang dicetak ini juga memudahkan saat direbus. Satu kuali besar bisa jadi muat sampai 80 balok. Tapi tentunya proses ini memakan waktu lama, sampai 7 jam. Selain lontongnya spesial, bumbunya juga spesial dong. Ada 13 macam rempah yang digunakan. Mulai dari kunyit, laos, jahe, serai, pala, dan beberapa bumbu lainnya yang digiling sendiri. Dan dimatangkan beberapa jam sebelumnya agar tahan lama. Masih ada lagi yang bikin lontong kari ini unik. Biasanya lontong kari menggunakan daging sapi bagian khas luar. Tapi di sini beda. Pakainya bagian sengkel atau otot kaki. Bagian sengkel ini masih memiliki jaringan ikat. Jadi kalau diiris tipis, dagingnya nggak bakal buyar dan teksturnya lebih kenyal. Setiap hari Pak Aldi mengolah 30 kilo sengkel sapi atau setara dengan 3 ekor kaki sapi. Kombinasi dari lontong, bumbu kari, dan sengkel sapi ini berhasil membuat lontong kari legend ini selalu ramai pembeli. Apalagi kalau weekend bisa penuh. Nah, jadi yang ngebedain lontong kari legend ini sama lontong kari lainnya, jadi begitu suapan pertama, kuah karinya terasa banget, padahal nggak ada daun karinya loh. Dan juga tekstur lontongnya yang padat, jadi kombinasi yang tepat kalau dipadukan dengan dagingnya yang kenyal. Seporsi lontong kari komplit disertai dengan taburan kacang kedelai goreng, bawang goreng, emping, dan jeruk limau. Meskipun lokasinya yang tersembunyi di dalam Gang Kebon Karet, Kota Bandung, banyak banget pelanggan yang berdatangan dari luar kota. Dulu Bapak jualan lontong kari pakai gerobak tuh di sana di depan. Nah, alhamdulillah semakin kesini karena perkembangan zaman, akhirnya kita masuk ke dalam dan ternyata di dalam malah lebih nyaman deh. Sempat membuka cabang di 13 food court, tetapi Pak Aldi ingin memfokuskan usaha lontong kari ini di pusatnya. Alhamdulillah lontong kari Kebon Karet ini sudah berjalan hampir 50 tahun dan memang saya sebagai penerus harus menjaga dan melestarikannya
karena memang ini suatu amanah buat saya sebagai generasi yang kedua. Oldies but goldies. Tren makanan kekinian memang gak berhenti. Tapi resep tradisional lontong kari ini bikin tetap eksis sepanjang zaman. Ini bukan bantal, tapi tahu. Bukan sembarang tahu, tapi tahu susu. Super gurih dan super lembut. Bahan utamanya sih tetap dari kedelai. Bedanya, sari kedelai dicampur bareng margarin, garam, sama susu sapi murni. Beh, gurihnya triple nih. Inovasi tahu susu ini adalah salah satu cara untuk memanfaatkan ketersediaan susu sapi yang berlimpah di Lembang. Tahu lembut dan gurih ternyata banyak peminatnya. Sehari bisa produksi 16.000 potong tahu susu. Bahkan di akhir pekan sampai 40.000 potong tahu loh. Perebusan dengan garam dan rajangan bawang bikin tahu susu lezat disantap langsung. Kalau mau dijadiin tahu peletok gini sih juga nikmat. Diisi aci yang dibumbui pakai 2 bawang dan daun bawang. Goreng. Renyah di luar, lembut di dalam. Hadir sejak 2000 tahun yang lalu di Tiongkok, resep tahu berkembang dari masa ke masa. Di Indonesia saja, tahu ada banyak macamnya. Ada tahu takwa yang khas sama warna kuningnya. Ada tahu siwit yang tercipta sebagai nutrisi penyembuh. Iya, tahu siwit ini adalah kreasi Bu Vivi yang sudah 14 tahun berkutat dengan produksi tahu. Diciptakan khusus untuk sang mertua yang sedang sakit. Jadi idenya itu berawal di tahun 90-an, itu mertua saya itu sakit jantung. Nah jadi setelah sakit jantung dia kan perlu berobat. Pada saat berobat itu dokter bilang bahwa setiap hari itu dia harus konsumsi tahu. Dimana tahu yang pengen kita berikan pasti tahu yang sehat ya. Kolaborasi tahu dan rumput laut segar yang didapati paling ideal. Protein tahu bisa turunkan kadar kolesterol jahat. Rumput laut mengandung jenis karbohidrat yang bisa cegah pembekuan darah. Sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari. Rumput laut juga mengandung vitamin, mineral, dan serat. Superfood yang dibutuhkan oleh tubuh kita, baik yang sehat maupun yang sedang sakit. Biar lebih sehat lagi, semua bahan pembuat tahu siwitnya organik loh. Kedelai yang dipakai juga lokal punya, jaminan segar deh. Untuk 30 pak tahu dibutuhkan setengah kilogram rumput laut. Digoreng nikmat, dijadiin sapo tahu juga mantul nih Sobat Unyil. Tahu memang gak ada matinya. Dicabein enak, dikacangin enak banget. Dikasih topping kekinian, nagih. Kursi kantor bergengsi asal Amerika Serikat. Harga aslinya 12 juta. Di sini harganya 2 jutaan. Kasur buatan Amerika yang terkenal empuk dan mewah, harga aslinya 35 juta. Di sini dijual 5 sampai 7 jutaan. Kok bisa harganya jauh banget? Inilah surganya Furniture Second. Tokonya berlokasi di Jatiwarna, Bekasi. Furniture kekinian, minimalis atau vintage, semua ada. Kualitas gak kaleng-kaleng, masih mulus, bersih, dan terawat. Harga super miring. Dari luar, tokonya kelihatan kecil,
Begitu masuk ke dalam, tumpukan furniturnya banyak banget. Lemari kayu, lampu, meja kursi tamu, meja makan, sofa, kursi kantor, filing kabinet, lengkap. Masih berat dengan harga second furniture impor? Bisa pilih produk lokal yang harganya ratusan ribu rupiah. Asal usul barang juga jelas. Furniture berasal dari kedutaan, perkantoran, dan hotel. Saya sudah 10 tahun lebih jual beli furniture second. Jadi kalau ada lelang atau apa, saya udah nggak terkecoh dengan harga. Saya tidak akan rugi dan konsumen tidak akan dirugi karena kualitas barang kita bagus. Berencana pindah rumah atau ganti dekorasi ruangan? Tapi furniture lama mau diapain? Bisa dijual juga di toko ini. Tapi tetap harus pintar tawar-menawar. Dari 2010 berawal dari iseng koleksi furniture sampai jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Awalnya saya usaha seperti ini nih nggak sengaja. Ada orang banyak barang yang punya hasil lelang. Akhirnya saya ke sana belanja, terus sering belanja, akhirnya barang numpuk. Nah, terus lama-lama saya pikir saya jual barang itu, terus sambutannya bagus. Akhirnya saya pikir kenapa nggak saya bikinin jadi lahan bisnis ya gitu. Barang boleh second, tapi tampilan seperti baru. Setiap furniture harus direparasi dan dibersihkan supaya layak pakai. Misalnya, penggantian furing bagian bawah sofa. Furniture berbahan kain biasanya dicuci dulu. Yang berbahan kulit atau kayu dibersihkan dengan minyak khusus biar kinclong. This is it. Furniture bekas rasa baru. By the way, nentuin harga furniture dari hasil lelang gak bisa seenaknya. Pertama, kualitas barang masih asli atau memang ada udah rekondisi. Terus kedua, tahu model-model barang yang disukai masyarakat pada saat ini. Terus ketiga, kita menawar barang di lelang jangan terlalu mahal supaya kita bisa menjualnya murah ke masyarakat. Satu model furniture ada banyak stoknya. Bisa buat di rumah, restoran, hotel, atau kantor pribadi. Barang bekas begini, apa sih yang bikin orang tertarik? Second ini terjamin barangnya dan harganya juga terjangkau. Di sini saya lihat pilihannya banyak, barangnya masih berkualitas dan banyak barang-barang dari luar. Udah 3 tahun ya beli di sini lemari jati sama kursi rotan. Menurut saya tuh furnitur di sini tuh bagus-bagus ya walaupun barangnya second. Barang mewah, berkualitas, gak harus mahal. Asal pintar milih, bisa menambah kesan elegan dengan budget minimal. Cari yang klasik but elegan, asli buatan lokal. Di sini tempatnya. Welcome to Desa Cepogo, Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. Pusatnya kerajinan kuningan dan tembaga. Jauh dari suara hilir mudik kendaraan di perkotaan. Setiap hari yang terdengar adalah suara proses produksi. Di sini kita bisa lihat langsung proses pengerjaan, sekaligus belanja-belanji untuk nambah koleksi kesayangan. Mau cari hiasan rumah, di sini ada. Bisa request sesuai desain yang kita mau. Selain buat dekorasi rumah dengan barang-barang estetik, kerajinan kayak gini gak jauh-jauh deh dari yang namanya alat kebutuhan rumah tangga. Ada gelas, teko, mangkuk,
wadah buah, juga tempat tisu. Peralatan kayak gini kan sudah dipakai dari zaman nenek moyang kita. Wah sahabat Unyil, ternyata setelah saya explore di toko ini dan tadi saya udah tanya harganya. Nah ini nih kayak vas kayak gini, ini dapat 3 itu 800.000. Beda sama kalau misalnya kita beli di e-commerce. Itu bisa harganya sekitar satunya 500.000 dan yang gedenya 600.000. Nah selain itu kita juga bisa dapetin teko sama gelas ini nih dengan harga yang lebih murah. Kalau ini 150.000, yang ini 600.000. Beda sama harga yang di online. Warga di desa ini sebagian besar adalah perajin, bebas berkarya, bebas berekspresi. Ada sekitar 2.000 orang pelaku usaha UMKM. Yes, minim pengangguran. Dari orang tua sampai anak muda, berusaha menghasilkan mahakarya unggulan khas Desa Tumang. Sayangnya, di sini perajin ahli ukir hanya sedikit yang bisa, seperti Pak Aji. Dulunya saya itu pengrajin alat-alat rumah tangga yang berupa aluminium, sekarang pindah ke ukir tembaga dan kuningan karena pemasarannya lebih enak, lebih banyak. Maka dari itu, butuh tangan terampil yang meneruskan. Untung perajin generasi muda di sini mau terus belajar mengukir. Saya sebagai generasi muda sudah belajar ukir sejak 7 tahun yang lalu karena ingin melestarikan ukir tembaga dan kuningan di Desa Cepogo ini agar tetap eksis. Bikin satu dekorasi rumah hits gampang-gampang susah sih. Yang jelas perlu tangan terampil, tenaga, serta kreativitas ekstra. Motifnya ada yang diukir, ada juga yang ditempa. Gambar pola pada bahan. Setelah plat disambung, lanjut ditempa. Digosok dengan cairan khusus biar berubah warna. Poles sampai mengkilap. Dilapisi biar awet, gak berubah warna lagi. Saking seringnya menempa, gak perlu ke gym lagi karena otot sudah terbentuk sendiri. Baik ke otot, tapi gak baik buat pernapasan. Apalagi setiap hari perajin di sini gak jauh dari proses pengelasan. Partikel halus gampang terhirup. Akibatnya bisa iritasi mata, hidung, atau tenggorokan. Makanya perajin yang sering mengelas harus ekstra pelindung. For your info nih, warga di sini terkenal sebagai perajin karena peninggalan nenek moyang. Awalnya dari pembuatan keris dan kemasan, lalu lanjut ke peralatan rumah tangga. Karena pada tahun 80 tersebut, kerajinan tembaga yang pembuatan untuk kepentingan peralatan rumah tangga tergusur oleh datangnya peralatan rumah tangga berasal dari pabrik yang berbahan baku aluminium. Membuat kreativitas warga bersama dengan dinas industri terkait dan seniman yang tadinya hanya kerajinan untuk kepentingan peralatan rumah tangga menjadi kerajinan logam dan berkembang hingga saat ini. Dari peninggalan itulah desa ini terus maju berkarya sampai mendunia. Hasil produknya sering dipesan orang luar negeri loh. Memang kelihatan klasik dan kuno, tapi karena sekarang banyak yang gemar dekorasi rumah. Wall decor dan lampu gantung gini nih yang jadi best sellernya.